Selamat malam. Di jam 1 kurang 3 menit, ya, tanggal 17 Mei 2025. Ya, video sebelumnya memang kita bahas mengenai tentang nilai, value, ya. Sekarang coba kita bahas tentang bulan Mei. Dari era Orde Lama sampai di Reformasi. Kita coba tarik sudut pandang, coba kita tarik eh, barometernya, ya. Apa aja yang kejadian gitu kan. Kita lihat ya di sini, ya. Kita cek dari Orde Lama. Coba nih, Mei. Di sini bagaimana reformasi 98 terjadi, jatuhnya Orba menuju reformasi, bagaimana krisis ekonomi hingga inflasi tembus 600% 5 bulan, memahami 98 dalam 1 jam, terus kelebihan dan kekurangan pemerintah, tantangan pembangunan Indonesia, ya. Kalau tadi kita bahas bahwa jatuhnya Orde Baru ke reformasi di tahun 98, ya. Karena inflasi itu ngeri, ya. Mungkin kalau awam berpikir naiknya harga sembako, sandang pangan papan karena mengukur dengan uang kertas, ya. Mungkin ada salah satu teori yang mengatakan bahwa itu salah. Kenapa? Sebenarnya yang terjadi kalau kita berpikir bukan uang kertasnya, ya, dan harga sandang pangan papan menjadi mahal, melainkan karena inflasi, ya. Karena pada era ini Orde Lama ke Orde Baru bisa kita lihat di Presiden B.J. Habibie, dia menaikkan suku bunga sehingga pada saat itu banyak yang investnya di dalam negeri, sehingga perputaran uang itu kembali normal, ya. Menjadi presiden tersingkat, ya, di sini nih storytelling nih, ya. Tuh. Jejak langkah, saya lihat di sini, gitu, ya. Hmm. B.J. Habibie menggantikan Pak Soeharto. Ini bulan Mei semua, ya. Nggak bisa kita ngelupain sejarah tuh, nggak bisa. Bahkan legal dan ilegal bisnis pada saat itu kalau kita lihat, ya.
Sama kayak ini ya, politiknya Kemal Atatürk ya, nggak sesuai mungkin menurut orang Islam, tapi membuat atau menormalisasikan lagi kembali tentang negara Turki ya. Nah, di sini kita lihat nah, yang dikecam pada saat itu karena melanggar syariat Islam ya. Indonesia merdeka gara-gara Atatürk. Nah, di sini deh. Ini videonya tuh. Karena memang Kemal Atatürk ini dia manggal syariat Islam ya di negara Islam itu sendiri di Turki ya, yang nggak mungkin nggak sesuai di zamannya. Kenapa ya, nggak mungkin seorang pejabat tinggi itu ngambil keputusan kalau udah nggak dipikirkan matang-matang ya. Tapi Turki pada saat itu negara Islam ya, yang memang uh, menerapkan syariat Islam itu kembali ya. Nah, di sini lihat nih, dibenci sekaligus dikagumi nih 9 bulan yang lalu tuh. Kalau kamu baca sejarahnya. Ya, sama kalau di Indonesia sendiri tadi. Ya, balik lagi nih di bulan Mei. Masuk lagi sini nih. Nah, kilas peristiwa tuh, 1 hari yang lalu. Kan media pun memberitakan nih, belum lama 1 hari yang lalu. Artinya baru tadi nih, baru berapa menit selisihnya. Ya, karena media ini uploadnya di jam 12 malam ya. Ya, jam 1 berarti kan udah ganti hari kan. 1 hari yang lalu. Jadi lihat nih, masih diberitakan, masih dibahas sampai saat ini. Kenapa? Karena momentum gitu kan. Momen dunia ini berubah gitu. Generasi muda keturunan Cina, bahkan etnis pun orang-orang yang mungkin punya sifat etnosentris, dia coba speak up gitu ya, vokal mereka di media juga. Nah, mungkin mereka masih nggak terima gitu kan tentang keluarganya gitu. Nah, lihat sini nih. Mei nih, 2 tahun yang lalu, 1 hari yang lalu nih. Nah, gitu. Kayaknya tahun ini berapa bulan yang akan datang, depannya bahkan banyak mengulang sejarah ya, akan kembali terulang sejarah ya. Jadi cobalah, tolonglah kita generasi zilenial nih mulai sadar gitu kan, sadar gitu. Jangan dinina bobokkan ya. Memang matanya melek tapi pikirannya tidur gitu, matanya aja yang melek gitu ya. Hanya euforia, pura gitu, nggak melakukan sesuatu. Nah, ini jadi bom waktu buat kita semua. Nah, masif kekerasan terjadi perempuan. Kompas TV kan, ini akuntabel ya.
putar balik kisah korban kerusuhan 11 hari yang lalu sih. Jakarta, aksi demo mahasiswa. Ya. Seperti itu ya, banyak benar emang di bulan Mei ini luka ya, luka mungkin yang sudah sembuh gitu ya, tapi kalau dikoyak lagi dia ini lagi gitu. Teringat tragedi Semanggi gitu. Jadi wajar lah ini bulan mungkin dikutuk juga mungkin sama yang kuasa gitu, Tuhan gitu kan. Itu ya, dimulailah ya, apalagi kita Islam gitu kan. Al-Quran itu menyebutkan untuk yang berpikir gitu. Ya, kalau nggak pernah berpikir kepalanya dipikirkan kayak gini ya nggak tahu ya. Kalau nggak kamu pakai berpikir tentang hal-hal seperti ini, lah ngapain lah bodo amat, untuk apa dipikirin gitu. Cuma mikirkan diri sendiri gitu ya, kayak orang Yahudi berarti bersirkel memikirkan dirinya sendiri dan circle-nya itu identik sama Yahudi kayak gitu. Kamu sendiri nggak pernah punya pikiran gitu kan, mikirkan hal-hal yang kayak begini tuh nggak pernah kelintas. Yang kamu tahu cuman TikTok, scroll scroll tiap hari gitu, bisa 10.000 kali ya. Sekali-kali coba buka ini, baca, cari tahu. Kan kalau kamu punya ide bisa kamu tulis di sini. Nah, nih, banyak loh media yang bisa dipakai sih. Nah, buat kamu postingan di sini kamu tulis. Ini 10-15 tahun ke depan bisa kamu baca lagi ya. Bahkan yang mungkin dulunya kayak YouTube, yang dulunya susah ya, kayak mau monetize aja, bahkan sekarang sudah dipermudah. Udah dikasih celah untuk siapapun bisa gitu kan sekarang. Nggak perlu lagi harus punya background latar belakang gitu. Mungkin kamu unik, kamu kreatif gitu, kamu bisa jadi duta, terus kamu bisa jadi kamu sendiri ya. Cuma karena mungkin doktrin yang sudah tertanam dari kita kecil itu susah untuk keluar dari pola pikir yang kayak begitu, sehingga itulah yang membentuk diri kita sendiri gitu kan. Nah, ini bisa nih kamu tuliskan di sini tentang apa, contoh misalkan tentang nih problem solving gitu ya. Kalau tadi itu mahasiswa itu nggak asing dengan problem solving, ada problem ada solve ya, bisa dicari akar masalahnya, terus alternatif solusi yang seperti apa untuk kita keluar dari situ ya. Ini bukan tentang uang lagi ya, bukan tentang problem solve di sini ya. Sekali-kali coba luangkan dalam 1 bulan mungkin 1 hari aja untuk coba hal yang seperti ini gitu. Jangan sampai kita pun awam nggak tahu tentang hal-hal yang kayak begini ya, karena ratusan orang itu pakai ini ya, akalnya untuk berpikir tentang hal-hal yang kayak begini. Inilah salah satunya gitu. Ya,
Bisa kamu tuliskan di sini, nanti dipublish. Publish di sini. Nah, gitu ya. Cari lagi. Kita masuk yang trending di sini. Kita coba lihat yang trending di beranda ya. Di beranda nih kita lihat sini. Betul. Baru diupload, kita lihat yang trending ya. Apa yang sudut pandang dunia ini di sini nih apa, kita coba lihat. Kita masuk di sini nih. Gitu ya. 3 hari yang lalu ya. Media apa nih kita lihat. Bisnis miracle. Kiamat digital udah dekat, mafia komputer kuantum siap bobol Bank Salman Group. Terus apalagi kita cari tentang politik. Ya, kita coba lihat sudut pandang orang-orang gitu ya. Orang-orang besar nih apa lagi yang dibahas. Politik 2025. Sini. Sini. Kelas menengah digempur ketidakpastian. Ya. Kelas menengah itu kayak kita gitu ya. Ini Ratib Basri ini. Bawa lagi ya. Pecah kongsi 2029. Bawa lagi. Strategi bertahan tengah jatuhnya daya beli konsumen, kan? Tentang ekonomi dan inflasi lagi. Ini pakar ekonomi semua yang bahas ya, bukan katanya-katanya lagi gitu kan. Nah, terus bawah lagi nih. Ngeri ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, jadi wajar lah kalau orang-orang besar ini sekarang lagi berebut kekuasaan gitu ya. Karena mereka juga mencoba mempertahankan aset dan nilai. Wajar. Ya. Lah kita yang bukan siapa-siapa nggak coba gitu. Nggak coba buat sesuatu gitu kan. Hanya nunggu tanpa mau bertindak. Nah. Ya, nggak lagi mikirkan dunia ini, mereka mikirkan progres untuk mempertahankan, karena mereka tahu gitu. Ya kan datang itu ngeri gitu dipandang. Kalau ini jelas pengalihan isu nih ya. Ada yang bagus ya. Beritanya ini beranda ya sekarang ini. Ya, streaming ini satu minggu
1 minggu ini nih tuh. Nggak ada yang bagus. Nggak ada berita bagus ya. Huru hara premanisme, terus ekonomi, terus polemik, terus banyak bener lah. Tahu lah. Nggak ada berita baik di sini. Gitu ya. Nanti bisa improve sendiri ya, cari. Mungkin punya sudut pandang sendiri kan gitu. Nanti kita lanjut lagi video selanjutnya.